Nggak perlu perkenalan diri lagi ya, Mang Inang, walaupun pertama kali di minggu pagi. Ya, saya rasakan juga pagi ini seperti tumben agak dingin setelah beberapa hari sebelumnya kita merasakan panasnya kota Bandung. Puji Tuhan, mari kita syukuri berkat Tuhan pada hari ini. Amang Inang untuk juga dapat memuji dan memuliakan namanya. Bagaimana perjalanannya tadi, Amang Inang? Aman? Ya, lancar ya. Jadi sudah tahu ya kira-kira kalaupun ketakutan macet karena apa. Jadi kalaupun saya di sini pakai baju biru, kayaknya nggak perlu ditanya lagi alasannya karena Persib Bandung juara, kita rayakan dengan sukacita. Tetapi meskipun demikian, mari kita juga sama-sama berjaga-jaga. Ketika pulang nanti juga kiranya kita dapat berjalan dengan baik sampai ke rumah masing-masing. Amang Inang, mari kita baca firman Tuhan pada hari Minggu ini, Minggu Pentakosta yang pertama. Tema yang diberikan adalah ragam karunia dalam satu roh. Diambil dari 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan diberitakan kepada kita pada hari ini. Bapak Ibu jemaat, teman-teman Aposo yang terkasih, saya ingin membawa kita untuk merenungkan kira-kira apa yang kita lewati tadi pagi ketika kita memasuki gereja ini. Dan apakah kita berpikir demikian? Yang pertama mungkin kita akan melewati pintu itu. Kita bersalaman. Biasanya yang di depan itu Amang Inang, calon sintua. Lalu dalam hati kita berpikir, wah hebat sekali pelayanannya. Pagi-pagi hari sudah standby di depan gereja. Lalu kita masuk ke dalam gereja ini, duduk di kursi kita. Kita lihat sebelah kanan kita ada pemusik. Wah hebat. Dia melayani dengan skill musiknya. Lalu ada song leader, wah merdu sekali suaranya.
dan dia dapat melayani Tuhan dengan suaranya tersebut. Bergeser lagi kita lihat Amang Sintua yang bertugas membacakan warta. Wah, hebat sekali Amang Sintua itu. Kita geser lagi, kita lihat ke tengah. Ada Inang Sintua tadi yang membacakan atau membawa kita dalam ibadah dengan menjadi seorang liturgis. Agak ke kiri lagi Amang Inang ketemu saya. Wah, ada yang berkhotbah. Lalu nanti ketika persembahan ada juga parhalado yang mengutip persembahan. Lalu kita sampai kepada pemikiran, oh iya, begitu banyak hal yang bisa dilakukan di gereja ini. Kenapa aku hanya di sini duduk dan diam? Nah, lalu kita berpikir, pemikiran pesimis kita, Tuhan, apakah aku tidak berguna bagi Engkau sehingga aku hanya di sini duduk diam sementara banyak orang yang sedang melakukan pelayanan untuk memuji Engkau? Jangan sampai kita berpikir demikian. Jangan sampai kita merasa bahwa diri kita tidak berguna. Dan juga jangan sampai kita menjadi orang yang sebaliknya. Yang berpikir seperti apa? Wah, ibadah di Reformanda tidak akan bisa berjalan kalau saya nggak hadir. Atau ibadah di Reformanda tidak akan bisa hikmat jika saya tidak sedang bertugas di ibadah minggu ini. Yang pertama bisa kita lihat seseorang yang terlalu pesimistis, yang dalam tanda kutip mengecilkan dirinya sendiri, dan otomatis dia sedang mengecilkan anugerah yang diberikan Tuhan kepada dirinya. Yang kedua, justru dia sedang menyombongkan dirinya. Dia menganggap bahwa dirinya lah yang paling tinggi di antara karunia yang ada di antara orang lain. Lalu pertanyaannya, jika kita tidak bisa menjadi orang yang pertama dan tidak bisa menjadi orang yang kedua, kita harus menjadi orang yang seperti apa? Dan untuk itulah firman Tuhan hari ini diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk memahami apa itu sebenarnya karunia roh. Apa itu sebenarnya hidup yang telah diberikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jika kita melihat surat ini, Bapak Ibu jemaat, surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Jemaatnya di Korintus. Kalau berbicara tentang kota Korintus, itu adalah kota yang kaya. Kehidupannya modern pada saat itu. Pada saat itu dia salah satu kota yang maju. Kota pelabuhan, kita bayangkan kalau sebuah kota menjadi kota pelabuhan itu biasanya kota dengan jalur perdagangan yang sangat baik, ekonominya baik. Istilahnya seperti Batam lah, ekonominya meningkat pesat. Sehingga dengan kemajuan kota itu, maka ada begitu banyak pola pikir yang ada di kota tersebut. Sehingga banyak budaya yang berkembang, pemikiran-pemikiran yang berkembang, bahkan juga di situ berkembang ilmu filsafat Romawi. Ketika kekristenan masuk, sifat keanekaragaman ini tetap tinggal. Jika sebelumnya mereka berlomba menjadi orang yang paling pintar, kita bayangkan ilmu filsafat adalah pola pikir untuk mencari kebenaran. Dan argumen kita harus mempertahankan kebenaran itu. Artinya ada persaingan di sana. Hidup dalam perdagangan yang penuh persaingan, dan ketika itu dibawa ke dalam pola hidup seorang Kristen, tentu itu tidak lagi menjadi benar. Sehingga Paulus menuliskan surat ini, bahwa berhentilah kamu menjadi seorang yang bertengkar, seorang yang bersaing, penuh perpecahan, dan juga mengandalkan dirimu sendiri, menganggap diri lebih hebat daripada yang lainnya. Melalui surat ini Paulus ingin menyampaikan bahwa
karunia roh telah diberikan kepada kita tiap manusia, dan yang terpenting, pahamilah karunia itu. Agar apa? Jika kita paham karunia roh yang ada dalam diri kita, perpecahan, pertikaian, kesombongan diri ini tidak akan lagi terjadi dalam hidup kita. Dan untuk mengetahui tentang karunia roh ini, yang pertama kali disampaikan, tertulis di surat ini adalah untuk dapat membangun pondasi iman kita. Dan apa itu pondasinya? Pondasinya adalah yang pertama, jika benar kita adalah pengikut Kristus, pasti kita akan tidak mengutuk Yesus. Dikatakan bahwa Roh Allah tidak akan membawa kita untuk mengutuk Yesus. Jadi jika ada seseorang di antara kita yang mengutuk Yesus dan dia berbicara bahwa itu adalah bisikan Roh Allah kepadaku, jangan percaya. Dengan tegas dikatakan, jika Roh Allah tidak akan pernah mengucapkan Yesus itu untuk dikutuk. Yang menarik selanjutnya Bapak Ibu Jemaat, selanjutnya dikatakan hanya melalui Roh Allah kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Hanya melalui Roh Allah. Artinya tanpa melalui Roh Allah kita tidak mampu untuk memahami bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi perjalanan iman yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita sampai pada pemahaman bahwa kita pengikut Kristus, kita percaya bahwa kita adalah seorang Kristen, itu juga bantuan dari Roh Allah. Bukan karena pemikiran kita sendiri, bukan karena kepintaran kita bisa paham, tapi karena tuntunan Roh Allah itu sendiri. Dan ini adalah yang pertama kali harus kita tanamkan dalam diri kita. Untuk apa? Untuk dapat memahami roh karunia itu sendiri. Yang kedua, dari mana sumbernya roh karunia ini? Dengan jelas tertulis di ayat 4, 5, dan 6. Bersumber dari Allah Trinitas. Tuhan yang kita kenal dalam ketritunggalannya. Secara mendalam akan kita bahas minggu depan, tetapi pada hari ini kita juga akan diberikan pemahaman bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Tritunggal. Jadi meskipun rupa karunia-Nya berbeda, ada begitu banyak, meskipun pelayanan tiap orang-orang itu berbeda, dan juga meskipun perbuatan ajaib yang dilakukan, yang dirasakan itu berbeda-beda, sumbernya tetap satu. Sumbernya adalah Tuhan Tritunggal itu sendiri. Begitu banyak hal yang kita lihat di dunia ini, begitu banyak hal yang kita rasakan di dunia ini, tetapi hanya satu yang mampu membuat itu menjadi kenyataan dan terjadi dalam hidup, yaitu Tuhan Tritunggal itu sendiri. Jadi meskipun berbeda, kita diciptakan berbeda, ada laki-laki, perempuan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk seperti saya, ada yang makannya sedikit, ada yang makannya banyak, tetapi ternyata itu bukan pemisah di antara kita. Karena apa? Meskipun ada perbedaan itu tadi, bukan artinya kita sedang disekat. Karena ada yang menyatukan kita, itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi jangan sampai perbedaan itu justru membawa kita dalam keterpisahan, tapi menjadikan kita untuk menjadi semakin bersatu. Semakin menjadi unik, Bapak Ibu Jemaat, jika kita lihat perikop selanjutnya. LAI memberikan judul perikop banyak anggota tetapi satu tubuh. Tadi dalam refleksi juga sudah kita bacakan. Bahwa kita ini diibaratkan sebagai anggota tubuh. Tangan kita dicubit, kita bisa merasakannya. Semua anggota tubuh lain merasakan kesakitan.
kaki kita terseleo, ya badan pun ikut meriang, kadang mau sampai demam karena menahankan rasa sakit di kaki tadi. Jadi kita ini meskipun berbeda tetapi justru ini adalah instrumen yang berjalan bersamaan. Dan ketika salah satunya hilang, maka kita akan merasakan kehilangan juga. Jadi jangan sampai kita menyakiti sesama kita, Amanginang. Justru sebaliknya, ketika sesama kita sedang tersakiti, kita ikut merasakan, ikut membantu, dan juga ikut membangkitkan saudara kita tersebut. Itulah pentingnya di ayat 7 itu dikatakan, karena ternyata karunia itu diberikan untuk kepentingan bersama. Jadi kemampuan dalam diri kita itu bukan diberikan Tuhan kepada kita untuk menyombongkan diri kita, untuk menonjolkan diri, untuk memberitakan saya lah yang paling hebat di dunia ini. Ternyata bukan. Tetapi justru untuk dapat menolong orang lain. Tangan diciptakan untuk dapat memberi makan kepada mulut. Kaki diciptakan untuk dapat menggerakkan badan. Jadi diciptakan ternyata untuk dapat memperlengkapi yang lainnya. Sehingga ketika dikatakan kita telah diberkati, maka kita juga harus menjadi berkat. Harus memberikan dampak yang baik bagi orang lain. Tidak ada alasan bagi kita untuk dapat menyombongkan diri. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa akulah yang paling hebat. Karena apa? Karena telah tegas tertulis, manusia diciptakan dengan berbagai karunia yang berbeda. Setidaknya di kitab yang telah kita baca tadi, tertera ada 9 karunia berbeda yang diberikan kepada kita manusia, dan saya yakin masih ada karunia lain di dalam hidup kita manusia. Yang pertama, dikatakan bahwa ada manusia yang diberikan karunia dapat berkata hikmat. Ini adalah orang-orang yang dapat menjadi teladan, dapat mengayomi, dan juga dapat mengambil keputusan yang dapat mendamaikan. Tidak semua orang dapat melakukan ini, tetapi ada orang yang diperlengkapi dengan kemampuan ini, perkataan hikmat. Ada juga dikatakan diberikan karunia perkataan pengetahuan. Nah, ini orang-orang yang akademis, yang pintar dalam ilmu pengetahuan. Orang-orang yang mendidik orang lain atas ilmu yang dia miliki. Ada juga orang dengan imannya. Meskipun dia susah, meskipun dia tidak memiliki uang, tapi dia tetap mau membantu orang lain. Ternyata ada orang yang dikaruniai dengan seperti itu. Dia percaya, meskipun secara tampilan dia tidak mampu melakukannya, tetapi dia tetap memilih untuk melakukannya. Oleh karena apa? Oleh karena imannya. Tidak semua orang dapat memiliki ini. Karunia menyembuhkan, dokter, perawat, dan lain-lain. Kita juga harus sadari bahwa Tuhan memakai tenaga kesehatan untuk ada bersama kita, untuk dapat menjadi berkat bagi kita di saat kita mengalami sakit. Melakukan kuasa, mengadakan mujizat, hal-hal yang mungkin tidak kita sadari secara logika, tetapi Tuhan bisa melakukan itu. Bernubuat, membedakan roh, mana ajaran yang asli dan juga mana ajaran yang palsu. Bahasa roh dan juga menafsirkan bahasa roh. Nah, kedua terakhir mungkin yang sedikit menarik, Bapak Ibu Jemaat. Kenapa kalau kita bilang kita masuk di Minggu Pentakosta, identiknya dengan pencurahan Roh Kudus. Dan jika kita spesifikkan lagi, itu akan menjadi lebih identik dengan bahasa roh. Dan kita
ternyata sering salah paham ketika memahami bahasa roh ini. Kita sering terjebak. Kenapa? Ada saja orang yang menganggap, wah, saya bisa berbahasa roh. Minggu lalu saya bisa berbahasa roh di tempat itu. Kamu pernah berbahasa roh enggak? Kamu bisa berbahasa roh enggak? Oh, enggak. Oh, berarti kamu belum banyak berdoanya. Oh, berarti kamu belum kusyuk berdoanya. Berdoalah semoga kamu bisa berbahasa roh, biar kamu memiliki kerohanian yang sama seperti saya. Padahal itu adalah pemikiran yang salah. Dari ayat ini bisa kita lihat, Amang Inang. Begitu banyak karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bukan hanya berbahasa roh. Dan ketika seseorang berbahasa roh, bukan artinya dia lebih rohani daripada yang lain. Bukan artinya ketika kita tidak bisa berbahasa roh, harus kita paksakan, oh saya mau belajar untuk berbahasa roh, di mana ada lesnya. Atau jangan sampai kita menjadi sombong. Saya bisa berbahasa roh, saya adalah orang yang paling rohani. Tetapi karunia yang lain kita dapat lihat menjadi tenaga medis, menjadi seseorang yang bisa menjadi panutan, itu juga merupakan karunia. Jadi tadi kalau Bapak Ibu jemaat sekalian melihat, wah ada pemain musik, ada Amang Sintua, Inang Sintua, wah karunia yang luar biasa dipakai Tuhan untuk dapat melayani. Tetapi mari juga kita lihat diri kita, Bapak Ibu jemaat, bahwa dalam diri kita juga ada karunia, bahwa kita juga dapat melayani. Tetapi pelayanan dalam gereja bukan satu-satunya jalan. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai apa? Sebagai sarana menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita berbicara tentang karunia roh, maka jangan lupakan 3 hal ini, Bapak Ibu jemaat. Yang pertama, karunia roh itu diberikan oleh roh yang sama. Jadi yang memberikan saya di sini kemampuan untuk berbicara, dengan yang memberikan kemampuan Amang Inang dengan skillnya masing-masing, itu adalah roh yang sama. Jadi jangan sampai kita bilang bahwa kita berbeda. Yang memberikan kepada kita sama dan oleh itu kita dipersatukan. Yang kedua, ini juga diberikan secara khusus. Artinya apa? Ketika roh memberikan kemampuan kepada kita, itu artinya tidak asal-asalan. Setiap orang telah dilihat dan juga dengan penglihatan roh itulah kita diberikan kemampuan. Dan yang terakhir, segala sesuatu yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, yang dikaruniakan kepada kita, itu terjadi atas kehendak Dia, bukan atas kemauan kita. Saya ambil contoh, Bapak Ibu jemaat, saya orang yang sangat ingin bisa belajar dan bermain musik. Tetapi mungkin itu bukan sesuatu hal yang dikaruniakan kepada saya. Saya sudah membeli gitar, gagal belajar. Saya beli kajon. Kajon pada akhirnya cuma saya jadikan tempat duduk di kos-kosan saya dulu, Amang Inang. Saya beli harmonika. Tahu harmonika, Amang Inang? Yang kecil ditiup. Itu juga sampai sekarang saya belum bisa memainkannya. Jadi saya ada grup untuk belajar harmonika. Saya sudah join itu dari 2017. Jadi orang-orang yang baru masuk grup itu bilang saya sepuh. Mohon izin diajari sepuh gitu kan. Padahal belum tahu aja dia, saya meniupnya aja masih salah-salah gitu. Jadi ternyata setiap orang memiliki karunia itu atas kehendak Dia, dan setiap orang harus dapat memanfaatkan kehendak itu sendiri. Tinggal bagaimana kita dapat mengenali diri kita, dapat mengembangkan, menggunakan karunia yang telah kita terima tadi, dan pada akhirnya kita laksanakan dengan mendasari dalam kasih. Ketika kasih yang ditanamkan dalam karunia itu, maka perbuatan itu
bukan lagi berbicara tentang diri sendiri dan menyombongkan diri, tetapi menjadi berbicara tentang berdampak bagi orang lain. Kalau mungkin kita merasa, wah saya belum memiliki karunia, apalah yang bisa kulakukannya? Yang pertama kita harus mencoba, itu tadi mengenali diri, Bapak Ibu Jemaat. Kita harus mencoba, kita harus mengembangkan, dan jangan lupa ketika itu sudah ada dalam diri kita, ya kita gunakan. Ada juga beberapa orang yang beranggapan, biar aku yang merasakan, biar aku yang menikmati. Tetapi hari ini dikatakan, gunakanlah itu agar apa? Agar orang lain juga dapat merasakannya. Kita sampai pada Minggu Pentakosta, di mana 2000 tahun yang lalu kira-kira Roh Kudus tercurah dalam hidup kita, yang awalnya para murid takut. Kenapa? Yesus telah naik. Yesus telah naik, anggapannya seperti apa? Banyak orang yang mengatakan, Tuhanmu telah naik, yang engkau anggap sebagai raja telah pergi meninggalkan engkau. Lalu engkau di sini bersama siapa? Para murid yang pada awalnya takut, pada awalnya ragu, dan melalui Pentakosta ini, dari yang takut menjadi percaya. Dari yang takut, ragu, menjadi menyebarkan firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, ketika kita diperhadapkan Manginang dengan tema ragam karunia dalam satu roh, lalu kita sebagai HKBP Bandung Reformanda mau ke jalan yang mana? Kalau saya yakin dan percaya kita ada di dalam kesatuan. Kenapa? Saya cukup terkejut Manginang awal-awal saya di sini tahun lalu. Ada seseorang yang sedang memberikan kata-kata di gereja, pada saat itu pengojakon Pandita Resort. Lalu di awal dikatakan Reformanda, Mar si haholongan, Reformanda. Wah, ini tagline dari mana ini saya pikir? Ini yel-yel dari mana ini? Ternyata setelah saya pelajari, tagline itu adalah simbol kesatuan jemaat yang ada di Reformanda. Wah, ditambah lagi dengan kisah di masa lalu yang wow. Ternyata begitu kuat kesatuan di antara jemaat Reformanda yang dapat menghadirkan persekutuan kita pada hari ini. Sehingga mari kita wujudkan juga tagline itu. Bukan sekedar di masa lalu. Kita sudah selesai dengan masa lalu. Kita akui tagline ini di masa lalu sangat penuh kekuatan. Tetapi di hari ini masihkah Marsi Haholongan itu hidup di antara kita? Masih, puji Tuhan. Jika masih hidup, mari juga kita pertahankan untuk hari-hari berikutnya. Percayalah bahwa ternyata Tuhan tidak sedang meninggalkan kita, tetapi Roh-Nya tetap ada bersama dengan kita. Roh-Nya lah yang membimbing kita, hingga pada saat ini kita masih dapat juga untuk berjalan. Mari kita maknai, mari kita syukuri, dan mari kita sadari bahwa kita semua memiliki kemampuan yang berbeda dan kita semua diberikan karunia oleh Roh yang sama. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami dapat belajar untuk dapat memahami bahwa tiap-tiap di antara kami memiliki kemampuan dan juga karunia yang berbeda. Kiranya Tuhan, dalam perbedaan di antara kami, itu justru dapat menjadi hal yang mempersatukan kami. Biarlah ya Tuhan, dalam karunia yang ada dalam diri kami, dapat kami kembangkan dan juga
dapat kami lakukan untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dalam bidang kami masing-masing ya Tuhan, pengajaran, kesehatan, pelayanan, dan begitu banyak aspek kehidupan kami lainnya, biarlah Tuhan yang pakai, agar kami dapat melayani Engkau di bidang kami masing-masing. Bimbinglah agar kami tidak menjadi orang yang mengecilkan karunia yang bersumber daripada-Mu, dan juga tidak menyombongkan apa yang ada dalam diri kami. Tetapi biarlah kami menjadi orang yang bukan membandingkan karunia, tetapi mempersembahkan karunia. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu ini, KBP Bandung Reformanda, jemaat, pelayan, para halado, dan juga segala yang berkaitan untuk dapat hidup bersekutu, saling mengasihi, dan juga melakukan program kerja yang telah disepakati dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang berulang tahun pada 1 minggu ini. Kiranya Tuhan yang memberkati pertambahan umur juga disertai dengan pertambahan iman dalam dirinya. Begitupun dengan yang berulang tahun pernikahan. Tuhan yang memberkati keluarga ini agar pertambahan umur di pernikahan juga dapat menambah keharmonisan, pengetahuan akan firman-Mu, dan juga rezeki yang ada pada mereka. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang sedang sakit maupun dalam proses pemulihan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang dapat menyembuhkan jemaat-Mu ini melalui para dokter dan juga tenaga medis serta obat-obatan yang diberikan. Biarlah saudara-saudari kami dapat menerima anugerah kesembuhan yang bersumber daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi negara kami, terkhususnya yang ada di Kota Bandung pada hari ini. Biarlah segala situasi yang terjadi tetap dalam kondisi yang kondusif. Biarlah kami juga dapat berjalan menuju tujuan kami masing-masing dengan aman, sehat, dan juga selamat. Kami berdoa Tuhan atas kesalahan dan juga dosa yang telah kami perbuat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Sang Penolong dan Juru Selamat kami. Engkaulah yang menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Karena Engkaulah yang telah mengorbankan nyawa-Mu, Sang Kristus, untuk dapat menebus. Kiranya yang terjadi dalam hidup kami adalah semuanya karena kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil